Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an lakumul jannatu wa rizquha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, pada hari ini, pada materi ini, Ibu akan membahas tentang surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang di situ membahas atau mengkaji tentang toleransi. Kemarin kita sudah membahas apa itu toleransi, yaitu bisa diartikan membiarkan atau menghargai orang lain yang di situ memiliki perbedaan tanpa memperlakukannya dengan kekerasan atau sikap yang kasar. Ya. Kita sudah membahas kemarin toleransi ada dua, toleransi sosial dan toleransi agama. Anak-anak sudah tahu pastinya. Dan anak-anak setelah ini Ibu akan meng-share PPT tentang PPT surat Yunus ayat 41 sampai ayat 40 sampai 41. Silahkan, ini ada ayatnya. Nanti Ibu bacakan, kalian simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kattabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Nah, silahkan kalian ulangi sendiri-sendiri ya. Jika sudah selesai mengulangi, kita lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu tentang hukum bacaan ya, atau tajwid. Oke, anak-anak, yang pertama adalah ada kalimat wamin humman. Nah, di situ sudah Ibu beri warna merah di sini. Itu termasuk hukum bacaan idgham mimi ya, atau idgham mutamasil lain. Apa alasannya? Alasannya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, ini ada mim sukun bertemu huruf mim, itu dinamakan hukum bacaan idgham mimi. Cara membacanya bagaimana? Wajib mendengung minimal 1,5 alif ya, atau 3 harokat. Jadi cara membacanya wamin humman, jangan sampai wamin humman, nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua ada kalimat kalimat mayyu'minu. Nah, ini ada huruf nun sukun bertemu huruf ya. Nah, dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah ya. Karena alasannya apa? Alasannya ada huruf nun sukun bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? Ada 4 ya, nun mim waw. Nah, salah satunya ya ini. Idgham itu artinya masuk, bi gunnah itu dengan mendengung. Jadi cara membacanya adalah masuk dengan mendengung. Bagaimana? Mayyu'minu. Nah, mendengungnya juga sama, minimal 1,5 alif. Mayyu'minu, jangan sampai mayyu'minu. Nah, itu enggak mendengung, cuma masuk saja. Kemudian yang ketiga dan seterusnya, ini silahkan anak-anak kerjakan di buku tulisnya masing-masing ya. Ini ada la yu'minu, ada nun sukun bertemu lam, ini hukum bacaan apa, alasannya apa, cara membacanya apa, dan seterusnya.
Kemudian ada wa minhum, ada bil mufsidina di akhir ayatnya. Kemudian ada fakulli, walakum amalukum, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada arti kata atau kalimat atau fil mufradat, kosakata ya anak-anak. Jadi ini ada potongan-potongan kata atau kalimat. Ada wa minhum, artinya adalah dan di antara mereka. Kemudian ada may yu'minu, ada orang yang beriman. Man orang yu'minu yang beriman juga. Bihi, pada Al-Quran atau dengan Al-Quran. Wa minhum, dan sebagian mereka atau dan di antara mereka malah yu'minu. Man ada orang la yu'minu yang tidak beriman dia. Jadi ada orang yang tidak beriman padanya. Kemudian ada warobuka, kata warobuka, dan Tuhanmu a'lamu lebih mengetahui bil mufsidina dengan orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakanmu, fakul, maka katakanlah li amali, li untukku, bagiku, amali pekerjaanku. Walakum amalukum, dan walakum dan bagi kalian amalukum pekerjaan kalian atau bagimu pekerjaanmu. Antum dari una antum kamu atau adapun kalian dari una tidak bertanggung jawab. Mima akmalu, dari apa-apa yang aku kerjakan. Wa ana bari, dan aku, adapun aku, sedangkan aku bari, tidak bertanggung jawab, dan aku juga tidak bertanggung jawab. Mimma tak maluna, mimma dari apa? Dari apa-apa tak maluna yang kalian kerjakan. Ya, ini silahkan dihafalkan ya. Silahkan dibaca-baca sendiri, dihafalkan agar apa? Agar ayat ini familiar, arti-arti seperti ini familiar sekali di telinga kalian semua. Nah, selanjutnya kita menuju ke arti ayat pada surat Yunus ayat 40. Nah, ini sudah menjadi gabungan ya, artinya sudah menjadi gabungan. Itu bacakan, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada ayat 41, kita baca bersama. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Setelah kita memahami, kita mengkaji dari bacaannya, kemudian tajwidnya, kosakatanya, kemudian kita sudah mengetahui artinya. Nah, kita sedikit-sedikit dihafalkan ya. Tapi katanya terjemahnya juga dihafalkan. Karena di materi yang pertama ini, anak-anak ibu minta untuk menghafalkan 2 surat ini. Oke, seperti semester ganjil kemarin. Ya. Mudah sekali insya Allah bagi anak-anak mudah. Nanti setelah pelajaran ini selesai, silahkan di rumah anak-anak menghafalkan surat ini. Ya. Karena insya Allah mudah, karena anak-anak sudah mengerjakan tajwidnya, sudah mengetahui kosakatanya, arti mufradatnya, kemudian sudah mengetahui juga arti ayatnya. Kemudian silakan dibuka dibuka e-booknya masing-masing yang dari BSE halaman 188. Nah, dari penjelasan ayat tersebut, ayat 40 sampai 41 surat Yunus, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa umat manusia yang hidup setelah diutus Nabi Muhammad itu menjadi 2 golongan.
Ada umat yang beriman dan ada umat yang tidak beriman. Beriman kepada apa? Kepada kebenaran kerasulan dan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian kesimpulan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman selama di dunia dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Begitu juga Allah juga mengetahui perilaku dan sikap orang yang tidak beriman atau kita sebut orang-orang kafir yang sombong. Yang C, yang ketiga, orang beriman itu harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Jadi misalnya di situ kita hidup berdampingan dengan orang, misalnya non-muslim, yang di situ kok ibadahnya kelihatan khusyuk sekali. Ya kita jangan sampai tergoyahkan. Ya kita harus yakin bahwa apa yang kita yakini itu sudah benar. Apa yang kita pelajari, apa yang menjadi kitab kita, menjadi rasul kita itu sudah jelas benarnya. Hal ini berkaitan dengan ayat tentang toleransi ya. Jadi di sini disebutkan antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'una mimma ta'malu. Dan kamu tidak bertanggung jawab apa yang aku kerjakan. Jadi ya apa yang sudah aku kerjakan, ibadah apa yang aku lakukan, orang-orang kalian yang tidak beriman itu ya udah nggak bertanggung jawab. Dan aku pun juga tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, kamu mau kerjakan ibadah apa yang kamu suka, ibadah yang menurut kamu benar. Saya tetap tidak bertanggung jawab karena saya punya pedoman tersendiri. Seperti itu. Oke, itu tadi ya sedikit penjelasan tentang surat Yunus ayat 40 sampai 41. Sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan tajwidnya terlebih dahulu. Oke?